hari Pak, ketua umum Resopa. Saya bilang, kalau saya ketua umum Resopa, siapa jadi bendahara? Siapa yang membiayai itu? Nah, makanya saya 3 hari saya komunikasi dengan Sari Ibrahim. Alhamdulillah beliau bersedia menjadi ketua umum Resopa dan saya siap bendahara. Jadi sekarang saya 3 bendahara Pak, 3 bendahara SMP dan IKA SMP dan IKA STM dan Resopa. Juga Pak yang bisa menambah Resopa dari kegiatan-kegiatan. Kadang-kadang saya Resopa semua yang selalu mendukung aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang selama ini kita bentuk di Resopa. Karena di Resopa Pak sudah alhamdulillah sudah banyak-banyak yang mendukung dari segi dana dan tenaga dan pikiran. Semoga relawan-relawan lain bisa selalu buat aktivitas di masyarakat. Apalagi kalau hari-hari Minggu Pak kita gaungkan Anies Baswedan di Makassar. Kita kalau bisa Pak setiap hari Minggu kita kumpul di suatu tempat yang ramai untuk gaungkan bahwa Pak Hakim ketua umum Jarnas seluruh desa. Maka kembali saya diundang ke Jakarta pertama ketemu dengan Pak Anies masih gubernur. Setelah saya dari Jakarta Pak, saya ketemu dengan ini Dindaku beliau. Pertama saya lihat di hotel waktu Munas. Negosiasi dari Relas. Silakan Ibu. Ada di mana? Oh iya, dia di Zoom. Silakan Bu, silakan Bu. Silakan Ibu lanjut Bu. Halo. Apa saja yang bisa kita cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terutama saya ucapkan kepada Pak Ketua kita Pak Ramli yang mengundang kita semua di sini. Yang kedua Pak Asri Tade dan semua para ketua relawan yang berkecimpung di Korea. Sebenarnya kalau di Pemanis itu mungkin kita yang paling lambat ya jalannya. Kita yang paling lambat jalannya karena terbentuknya Pemanis ini sudah 3 langkah Pak. Supaya kami pun bisa berjalan tidak melampaui Resopa, paling tidak ada di belakang Resopa. Untuk sekian dan terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya kencang karena terlambat datang. Jadi maaf teman-teman semua. Sekedar untuk menyampaikan bahwa undangan ini spesial sekali buat saya. Apalagi Pak Ketum juga ada di tempat. Jadi ini tamu-tamu ini adalah tamu-tamu spesial hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Amin Talib. Saya adalah Ketua Umum DPP Resonansi. Dan poin yang penting buat kita semua, kita datang di sini bukan selfie, kita datang di sini bukan untuk mencari popularitas, tapi kita datang ke sini. Awal mula kami mengenal Korea atas petunjuk dari Kakanda Gus Bapada sebagai senior teman. Menghubungkan ke Pak Ketua Desa. Untuk saat ini kami informasikan bahwa relawan kami yang lumayan signifikan di daerah Luwu Raya, termasuk di Wajo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kegiatan teman-teman di Resopa Pak tidak mau ketinggalan. Dari jam 6:30 sampai jam 10:30 ada Pak Abu di sini, Pak Abu ujung sana, Pak Abu dia ikut Pak Ramli. Saya alhamdulillah terima kasih rela pena. Dari jam itu Pak Ramli saya laporkan yang betul-betul memimpin kita dengan penuh kekerabatan, penuh persahabatan, penuh persaudaraan. Itu yang sangat luar biasa. Yang saya banggakan Pak Sri Tanda dan Bendahara Resopa, Sekjen dan seluruh ketua-ketua relawan yang hadir pada hari ini tepat 26 Juli 2023.
juga saya Pak Muslah luar biasa Pak. Ini adalah pemikir-pemikir relawan semua. Karena terlanjur tadi Pak Haji Paris, saya mau minta Pak Haji Sarip Burahima sebagai ketuanya. Silakan Pak Haji. Kita butuh informasi Pak Haji, sudah berapa kabupaten yang ada, berapa provinsi yang ada, pengurusnya di mana saja. Di data kita ada nama-namanya, tapi kita mau. Makanya di situ saya berpikir 2021 masih Pak Anies, dan mungkin itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Pak? Belum ada ciri-ciri bila mau jadi presiden itu Pak Anies. Kenapa saya selalu ngopi-ngopi sih atau rapat di IKSMP, IKSDM itu selalu diingatanku ada gubernur sebagai calon presidenku. Maka saya selalu katakan, ayo kalau nanti masuk calon presiden Pak Anies, kita cari orang dekat, orang paling dekat di Pak Anies supaya kita bisa masuk di tim pemenangan. Jadi pertama saya Pak masuk bergabung di cabang Dewan Pengurus Cabang Bone. Alhamdulillah kami sudah 1 minggu bergerak bersosialisasi, dan kalau mendengar dari animo masyarakat yang ada di Bone ini, alhamdulillah belum pernah ada kita dengar menolak untuk Anies, rata Anies. Jadi tim kami, tim relawan perempuan Bone itu rata-rata yang masuk jadi pengurus itu adalah pensiunan yang baru kemarin pensiun, ikut dalam tim ini, utamanya mungkin kepada ibu-ibu mantan kepala dinas, camat, dan beberapa unsur lainnya seperti itu, sehingga kami insya Allah sudah menyusun program, dan insya Allah kami akan launching posko tim Anies bersama dengan beberapa teman, dan bahkan ada beberapa ASN yang terlibat di dalamnya untuk berpartisipasi dalam rangka sosialisasi Anies. Nah, dalam rangka suasana seperti ini sudah terjadi dari tahun 2019. Tetapi karena situasi tidak memungkinkan, maka perubahan yang fundamental menuju kepada pemerintahan yang lebih baik itu tidak terjadi. Jadi itu alasan pertama kenapa kemudian orang seperti Anies Baswedan menggerakkan potensi teman-teman semua, disebut relawan karena sebetulnya teman saja saya sampaikan. Pertama mungkin sharing pandangan mengapa Indonesia butuh orang seperti Pak Anies sekarang ini. Saya ingin sedikit menengok ke belakang sejarah kita. Dari tahun 1998 pergerakan pertama kebangkitan nasional, kemudian 20 tahun kemudian tahun 1928, kemudian kurang lebih 20 tahun kemudian adalah 1945, proklamasi kemerdekaan. Kemudian disusul perubahan besar di tahun 1965, itu juga kurang lebih 20 tahun setelah itu revolusi, bergeser dari orde lama ke orde baru. Kesiagaan, bagi saya ini adalah tas kesiagaan gitu ya. Diminta berkumpul, dalam waktu dekat bisa berkumpul. Jadi sesuatu yang menurut saya sangat membanggakan dari semangat dan dari suasana batin dari para relawan kita. Terima kasih. Salam dari semua. Insya Allah mereka tadi berkomitmen. Ya, baik. Saya sering sampaikan kepada masyarakat kalau saya sosialisasi, karena saya adalah calon anggota DPR di Partai Umat. Akhirnya saya diajak bergabung di Mulamis, di Mutiara, di mana saya di sana adalah di Permata, maka ketemulah Mutiara dengan Permata. Insya Allah kita ada Ketua PAN Sulsel, ada Ibu Mulyati, ada Pak Mulyati, Sekjen Manis, dan juga ada relawan pengusaha Anies wilayah Sulsel. Teman-teman wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini
kami dari simpul-simpul relawan Anies di Timur Indonesia melakukan konsolidasi. Konsolidasinya offline dengan online. Memang terkesan mendadak, tidak diumumkan kepada siapapun karena ini menguji reaksi dari teman-teman. Sejauh mana mereka bereaksi ketika ada tantangan. Jadi rapat ini kami umumkan itu baru kemarin. Dan hari ini alhamdulillah ada sekitar 200 orang yang hadir dan konsolidasi ini kita lakukan untuk memastikan langkah-langkah kita menuju Pilpres 2024 tetap terjaga, tetap sesuai dengan agenda untuk memastikan Pak Anies bisa menang satu putaran. Kalau sejauh ini Pak mungkin sudah berapa nama atau di Korean kita punya 250 simpul. Di secara nasional itu ada 4 kelompok simpul. Jadi ada yang namanya Konfederasi Nasional Relawan Anies, ada yang namanya Porkom, Forum Komunikasi, ada yang namanya Sekber, Sekretariat Bersama, dan ada satu KIB, Kuning Hijau Biru. Di Porkom itu ada 100-an lebih, di Sekber ada 61, di KIB ada 3, dan di Korean ada 250. Total yang tercatat saat ini mungkin sebagai relawan ya? Kalau seluruhnya, termasuk yang di luar dari 4 ini, itu sudah ada 700-an simpul relawan. Itu Seluruh Indonesia. Kalau untuk kemarin kan sempat ada rencana untuk satu relawan bisa menarik beberapa orang. Sejauh ini bagaimana Pak kinerjanya itu? Itu sudah kita lakukan dan sekarang basisnya data. Jadi kita menarik orang itu tidak lagi asal klaim bahwa di sana saya punya orang. Kita punya data dan itu akan kita verifikasi secara bertahap. Verifikasi 3 langkah yang kita sebutkan. Dan verifikasi itu nantinya untuk memastikan apakah yang bersangkutan betul-betul militan Anies atau tidak. Ada nama-nama cawapres ini yang tidak tahu ya? Kalau cawapres kan beredar di publik ya. Jadi kemarin ketika Anies ke Pangandaran beredar isu Anies Susi gitu ya. Habis itu ada isu Anies Yeni, Anies AHY, kemudian Anies Hopipa dan Anies Erlangga dan seterusnya. Tetapi ada satu syarat yang diajukan Mas Anies sekarang, di samping 4-5 yang tertera dalam piagam, yaitu tidak bermasalah. Jadi Mas Anies akan memilih pendamping yang tidak bermasalah. Siapa yang tidak bermasalah kita akan lihat ya 2 atau 3 bulan ke depan. Kalau dalam waktu dekat saya kira belum. Siap mengawal siapapun cawapresnya? Kami ini tidak peduli siapapun wakilnya. Jadi relawan Anies yang ada sekarang itu tidak peduli siapapun wakilnya, apapun partainya, kita yang penting Anies presiden. Tetapi komitmen kami bahwa seluruh relawan Anies itu berkomitmen menangkan partai politik pengusung Anies. Jadi ke depan setelah kita koordinasi ini, kita akan konsolidasi dengan para calon anggota legislatif partai politik pengusung. Jadi begitu sudah resmi terdaftar, kita akan bertemu dengan seluruh calon anggota legislatif untuk memastikan Pilpres menang, caleg menang.